Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Senang sekali dapat berjumpa Anda hari ini. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap penuh semangat. Pada episode kali ini, kita akan belajar untuk lebih memahami mengenai alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Video ini juga sebagai bentuk aksi nyata, penyebaran pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Bagian dari pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar. Dan saya berharap Anda dapat menyimak video ini sampai akhir, agar Anda dapat memahami dengan baik seluruh materi yang saya sampaikan. Oke, semua. Pagi-pagi makan kuaci, jangan dimakan dengan kulitnya. Ayo, langsung saja kita ikuti. Belajar bersama Bu Nita. Oke, mengapa sih kurikulum perlu berubah? Sebelum menjawabnya, mari kita pahami dulu pengertian dari kurikulum itu. Jika kita ibaratkan, kurikulum itu seperti jantungnya pendidikan. Kalau jantung berfungsi dengan baik, maka kesehatan tubuh pun akan menjadi baik. Begitu juga dengan pendidikan. Jika jantungnya baik, tujuannya pun dapat tercapai. Sebagai jantung pendidikan, kurikulum itu dapat diartikan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, apa sebenarnya tujuan pendidikan itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, terkait dengan kurikulum, dalam tujuan pendidikan ini, ada beberapa kata kunci yang perlu kita garis bawahi dan telaah lebih lanjut. Pertama, menuntun. Kemudian, manusia. Lalu, masyarakat. Dari ketiga kata kunci ini, mari kita amati fenomena yang ada. Dalam menuntun, tentunya dibutuhkan sumber referensi. Dahulu sumber referensi diantaranya adalah guru dan buku di perpustakaan. Dan untuk mendapatkannya kita mesti mendatangi guru dan perpustakaan tersebut. Saat ini, telah muncul sumber referensi baru. Internet, buku digital, dan tutorial online, yang bisa didapat tanpa perlu kemana-mana. Kemudian, terkait manusia, profesi sebagai dokter, insinyur, bahkan pilot, memberikan kebanggaan dan kebahagiaan sebagai manusia. Saat ini, muncul profesi baru yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Programmer, animator, bahkan gamer, telah menjadi cita-cita bagi sebagian besar anak-anak saat ini. Lalu, di dalam masyarakat, dulu, sebagian kita berinteraksi dalam ruang lingkup geografis lokal daerah, atau nasional saja. Saat ini, kita dapat dengan mudah berinteraksi sebagai masyarakat dunia. Berkomunikasi dengan warga negara lain, di berbagai penjuru dunia, dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Bahkan, telah terbentuk juga sebuah masyarakat baru, yaitu masyarakat digital, dengan warga barunya, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Yang dapat dikatakan secara geografis terletak di awan, atau cloud. Dengan adanya berbagai fenomena tersebut, maka, kurikulum, sebagai pedoman pembelajaran, tentunya harus menyesuaikan dengan situasi zaman yang ada. Agar pembelajaran siswa tetap dapat relevan dengan berbagai perubahan yang telah maupun akan terjadi. Oleh karena itu, kurikulum itu harus bersifat dinamis, dan terus dikembangkan atau diadaptasi, sesuai konteks dan karakteristik siswa, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan saat ini, atau di masa depan. Jadi, inilah alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Bahkan juga perlu diadaptasi sesuai dengan kondisi geografis di mana satuan pendidikan berada. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang ada dalam kurikulum Merdeka yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini? Yang paling mendasar, tentunya paradigma baru.
Terdapat 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Di antaranya adalah mempertimbangkan capaian tujuan pembelajaran siswa, membangun kapasitas belajar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter siswa, menyesuaikan konteks kehidupan, mengarah kepada masa depan yang berkelanjutan. Paradigma baru tersebut kemudian dituangkan ke dalam struktur program, diantaranya intrakurikuler, yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya, seperti muatan lokal yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikannya. Kemudian, ekstrakurikuler, yang berisi kegiatan yang pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan, sesuai dengan kapasitas dan minat, serta karakteristik siswa. Lalu, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh pelajar yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi, yang diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah program pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini memiliki waktu sendiri, tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan pun berfokus pada ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir, dan pemecahan masalah pada siswa. Siswa akan belajar mengaplikasikan ilmu lintas disiplin pada program ini. Nah, kita telah mempelajari mengapa kurikulum perlu berubah, dan sekilas mengenai kurikulum merdeka. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik, agar siapapun Anda dapat memahami dan menjalankan peran Anda masing-masing dalam memerdekakan generasi masa depan kita dalam proses belajar. Demikian video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di episode lain dengan bahasan materi lainnya. Oke, semuanya, kalau makan buah-buahan, jangan pilih yang masih mentah. Karena ada perubahan zaman, kurikulum pun perlu berubah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.